Bapak Ibu jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah. Keberkahan itu dalam bahasa Arab berarti ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah. Dan ambo orang Payakumbuh tapi baru sekali ke Lintau, jadi belum pernah mampir lewat Lintau. Alhamdulillah, dulu Tuanku Mudo Syekh Burhan, kami mengadakan daurah hadis di salah satu tempat di Agam. Tiba-tiba beliau hadir dari awal sampai akhir. Jarang-jarang tamatan luar negeri mau dengerin orang kayak saya. Ya. Saya nggak tahu ini beliau ini siapa. Tahu-tahu pertanyaannya itu isinya ngetes, ngecek ini orang ini siapa. Ternyata beliau ini kesepian, Bu. Bapak, beliau ini ahlu sunnah tapi kesepian, kayak berjuang sendiri. Kenapa? Kawan-kawan beliau sama-sama alumni tidak banyak yang mau menyuarakan apa yang diperjuangkannya, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, lalu tasawuf sunni, tasawuf yang ahlu sunnah wal jamaah. Semua tasawuf ahlu sunnah ya. Dulu saya membawa kajian itu dengan hadis. Jadi karena basic kita hadis, meskipun juga saya ngambil kuliah yang kedua tentang akidah wa falsafah, tapi lebih lama ngaji hadisnya. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan bimbingan beberapa masyayikh. Untuk pagi ini saya akan membawakan hujjah-hujjah, dalil-dalil ataupun penguatan terhadap apa yang Bapak Ibu amalkan selama ini. Bukan mencari pembenaran, tapi mengajak untuk memantapkan apa yang diamalkan ya. Di banyak tempat sudah jarang zikir tahlil la ilaha illallah ba'da salat. Benar ya? Di sini saya terharulah tadi. Masih zikir ba'da salat la ilaha illallah. Dalam hadis yang riwayatnya hasan, kualitasnya bagus, Allah berfirman, jika hambaku berkata idza qala abdi la ilaha illallah, apabila hambaku mengatakan la ilaha illallah, maka aku menjawab, aku sambung, la ilaha illa ana. Betul, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Itu makna dasar. Tergantung kualitas rohani seseorang, maknanya akan berkembang, naik. Terjemahan awal, tiada yang berhak disembah. Terjemahan yang lebih tinggi, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menyehatkan kecuali Allah, tiada yang menjamin kita, menjaga kita kecuali Allah. Suatu kali Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami semasa dengan Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah, berarti sudah lewat 12 abad yang lalu. Abu Yazid ini bukan imam masjid tapi jamaah paling depan. Ba'da salat subuh zikirnya bukan cuma sejumlah yang tadi, zikirnya berlanjut sampai syuruk. Sedangkan tuanku Iman saat itu dia seorang qadhi bergaji setiap bulan. Melihat Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid berzikir, gak berangkat ke ladang, gak pergi bekerja ke pasar, sang tuanku qadhi ngejek beliau. Apa kata si qadhi? Bayazid, gitu pendek, panggilan pendeknya, ya Bayazid, bi ayyi syai'in taqutu hadzal sabah, dengan apakah engkau makan pada hari ini? Orang bekerja, engkau zikir di masjid. Beliau yang sedang asik berzikir langsung memandang kepada sang imam, kaget. Ini imam hafiz Quran, kok nggak percaya Allah maha memberi rezeki?
Akhirnya beliau mengatakan, secara fikih ini sah, tapi secara hakikat sholat Anda batil. Saya ulang lagi sholat. Jadi kalau mengikuti mazhab hakikat Bapak Ibu, gak kuat kita sholat. Bapak Ibu 1 detik lupa kepada Allah, sholatnya gak diterima, kan gawat. Tapi Allah kan maha pengertian. Makanya ba'da sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung kabur, istighfar dulu, astagfirullah. Habis sholat, dosa kita sudah diampuni, tapi ada satu dosa yang belum diampuni. Dosa dalam sujud, hati tidak sujud kepada Allah. Dalam baca Fatihah, hati tidak terbuka kepada Allah. Dalam ruku, jiwa kita tidak tunduk kepada keagungan Allah. Itu yang harus diistighfarkan. Itu yang disebut zahir dan batin, sirran wa alaniyah. Istighfar dari sir yang tidak benar, sir rahasia yang tidak tunduk. Alaniyahnya seperti sujud, batinnya tidak sujud. Maka Al-Imam Abu Yazid langsung sholat subuh, diulang, i'adatus shalah namanya dalam fikih. Jadi ahli-ahli qalbu itu kalau mengikuti kaedah qalbu, maka mereka akan berat. Dan amalannya Imam Abu Yazid, beliau itu jalan kaki ke semua masjid, dan masjid yang harus dikunjunginya 1000 masjid, dan harus sholat di situ minimal 2 rakaat. Dulu zaman-zaman bapak-bapak Saiswa, masjid-masjid jarang enggak? Jarang. Satu masjid ini, terus satu lagi masjid di mana gitu ya, negari mana gitu kan? Dan itu jalan kaki Pak, nggak pakai Innova kayak Tuan Kumudo. Mau ganti ya? Jadi kita sudah enak nih zaman, pakai motor, masih jarang ke masjid. Imam Abu Yazid 1000 masjid jalan kaki. Amalan itu dipakai oleh kawan-kawan jamaah tabligh, namanya khurud, jalan kaki. Cuma sampai di satu masjid diusir sama orangnya, dianggap jamaah apalagi nih ya, aliran baru lagi nih. Kasihan jamaah tabligh itu. Taib. Jadi setiap kali kita membaca la ilaha illallah, itu Allah menjawab. Tapi syaratnya satu. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan. Sama artinya. Orang yang membaca la ilaha illallah itu beda dengan la ilaha illallah yang biasa. La ilaha illallahnya min qalbi, tumbuh dari kalbu. Kalau tidak min nafsi, dari jiwanya. Jiwa itu berkaitan dengan tubuh. Tubuh itu dikendalikan oleh otak. Otak sumbernya dari kalbu. Minimal otaknya dulu yang benar. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang kitab itu sekarang oleh anak-anak yang belum mengerti siapa Imam Ghazali, dianggap kitab khurafat, kitab banyak hadis dhaif. Padahal dia belum pernah khatam Ihya Ulumuddin. Katanya tidak boleh taklid, tapi karena ada seorang ustadz, seorang imam, seorang syekh mengatakan ini kitab hadisnya banyak dhaif, banyak palsu. Dia belum pernah membuktikan, tapi sudah percaya. Dia meralang taklid, tapi dia sendiri taklid. Kami bisa buktikan hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin itu tidak banyak yang bermasalah, karena jumlahnya sangat banyak. Di zaman itu Imam Ghazali hafal lebih dari 1000 riwayat, 5.000-an riwayat dari Nabi, 5.000-an riwayat dari selain Nabi. Buya tamat Al-Azhar, hafal 40 hadis? Ya nih. Kayaknya banyak lupa ya. Hadis 31 apa enggak? Azhari kok, LCMA bisa lupa. Imam Ghazali nggak perlu ke Al-Azhar, beliau langsung di Nizamiyah. Itu hafal 10.000-an riwayat, langsung nulis tanpa ngeliat kitab. Seandainya Imam Ghazali hidup hari ini, orang akan menyebut beliau ahli hadis. Sebab Ustadz Sunnah hari ini 40 hadis pun tidak hafal, masih lupa-lupa. Apalagi Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu kitabnya Sahih Bukhari, ketika Imam Ghazali wafat, kitabnya itu ada di dadanya. Wal Bukhari fi sadri.
Namun Imam Bukhari bukan pakar menilai hadis sahih atau tidak sahih. Cuma beliau menukil dari kitab-kitab hadis, dan beliau hafal yang beliau nukil. Maka kita harus berkaca. Al-mu'min mir'atul li akhi, kan itu beberapa maknanya bisa dikembangkan di sini. Imam Ghazali ini nulis bab namanya At-Tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam, tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kita cek aja Pak, gak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan kolbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesal. Allah diteriak-teriakin, Allah lah ba'ari-ari, ya, gitu, bagi oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesel. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut, tapi nggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jo dendeng balado. Jadi ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan tapi tidak ada koneksi dalam diri, nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar. La ilaha illallah. Ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilah kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami nggak tahu rasanya ya Allah. Apa rahasia la ilaha illallah? Ada kesadaran itu sudah masuk level 2, mukmin. Jadi level kedua baca la ilaha illallah, level mukminun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, qalbunya belum menikmati tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari Kitabul Iman. Rato-rato kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak? Dihitung-hitung aja. Seumur Bapak Ibu sekarang kok belum nikmat baca la ilaha illallah? Apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lemak di lintau ya? Durian. Bisa setengah jam nggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habis, ya nak? Maka orang siko bakat tuh. Afdalul fawaqih durian. Makanan buah yang paling lama, yang paling lezat adalah durian, ya nak? Jadi kalau nak suku durian tuh separuh dunia lah hilang. Tapi bagi ahli qalbu, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdal itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdalul zikr aladzul azkar. Zikir paling lezat itu adalah la ilaha
illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana. Engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu? Ya. Mau sampai mati begitu? Mau sampai mati, makanan yang dimakan tidak nikmat. Mau? Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu disebut zaluman oleh Allah, zalim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, la meninggal Bu Yawa, kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salafus saleh. Jadi salaf itu bukan nganyala-nyalain orang mulu Pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Kalau betul kolbu kita ini beres, maka penciuman dalam kolbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kolbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun, walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited, Allah akan berikan ilmu yang tiada batas, dan itu harum, ya, yashummuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya, dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau, Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsyabandi. Beliau buka dulu tempat iktikaf khalwat suluk ya. Itu surau suluk mungkin sudah antum lah yang hidup pintar ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya, supaya kehariman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah ya. Kalau kalimah itu harum, kalimah itu nikmat, dikejar oleh penikmat kalimah, kira-kira seandainya kita itu mengenal rahasia kalimah la ilaha illallah itu, mungkin gak Bapak Ibu sekarang masih berzikir lain di lidah lain di hati? Mungkin gak? Gak mungkin. Bapak Ibu, kalau kita sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat gak? Kita sakit nih, demam, makanan paling nikmat misalnya apa tadi? Durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan lagi demam? Mau muntah. Maka orang-orang yang di kolbunya ada penyakit, fi qulubihim maradun, di dalam kolbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan sok suci. Ahlul bid'ah, jahil, syukur-syukur nggak finnar kan, masuk neraka. Ya, zindiq, waduh, masya Allah. Dulu ada Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Kami pernah berziarah ke Uzbekistan.
kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Kami berziarah ke Imam Bukhari di kota Samarkand. Beliau Bukhara tapi wafatnya di Samarkand. Sedangkan Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, beliau ini di kota Bukhara. Kami berziarah. Di saat berziarah itu kami membaca satu kisah beliau ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya, antum pernah ziarah ya? Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di Mesir? Tanwirul Qulub? Belum pernah ya? Ibn Athaillah. Jauh-jauh ke Mesir nggak ziarah ke Muhammad Amin Al-Qurdi? Sama muridnya ketemu. Fatih Hijazi, Syekhul Lughawi ya. Beliau menceritakan di situ Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disebut imamnya orang Naqsyabandi, orang Basudua. Beliau itu ketika hadir di surau zikirnya gurunya namanya Amir Kulal. Amir Kulal itu kalau zikir lebih keras dari tuanku imam tadi. Cuma la ilaha illallah gitu-gitu aja palingnya. Kalau Amir Kulal enggak la ilaha illallah, la ilaha, kayak merong perang, Pak. Karena saat itu sering terjadi perang mendadak. Maka murid-murid yang sudah masuk kalimah la ilallah dalam dirinya itu nggak ada rasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Imam Bukhari dia sedang menikmati satu ayat, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Gitu ayatnya, Bu ya. Sebutlah nama Rabbmu, nama Allah di dalam kalbumu. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Sebut dalam kalbumu, dalam jiwamu, dalam dirimu dengan penuh kerendahan hati dan khafi. Tidak lagi dijaharkan dengan lisan. Beliau sedang asik dengan ayat itu. Maka kalau dengar orang zikir la ilaha illallah keras-keras, beliau tidak ingkar, tapi beliau kemudian mencari tempat sendiri di luar masjid. Akhirnya murid-murid, asisten-asisten khalifah Mir Kulal mulai curiga kepada beliau. Jangan-jangan ini orang-orang, kalau sekarang apa ya? Apa sebutannya, Ustaz? Oh, enggak sunnah itu gitu ya. Dilaporkanlah bahwa Imam Muhammad Bahauddin masih muda kepada gurunya oleh murid-murid tua. Tuan guru Mir Kulal ada murid kurang ajar namanya Bahauddin. Tuan guru imam berzikir, beliau kabur. Mir Kulal kira-kira marah gak? Malah senyum. Kalian gak tahu siapa Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Beliau itu sedang asik dengan ayat wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu, tidak lagi dijaharkan dengan kalam. Bingung murid-muridnya. Harapan si murid Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disidang. Tapi bukan disidang, Pak, malah dipuji. Bahkan Mir Kulal mengatakan nanti yang melanjutkan aku dia. Dan betul lah, sanad zikir qalbu, zikir khafi, zikir dari dalam diri, dipejamkan mata, dikunci lidah, mata menunduk, kepala menunduk. Itu kemudian disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyah sampai ke negeri Lintau, sampai ke Batu Sangka, dan yang membawa itu Syekh Ismail Simabuh ke Tanah Datar. Malam tadi kami membahas itu. Dan Syekh Abdurrahman Kumango. Bedanya orang kok zikir keras sama zikir lembut. Di jauh Syekh Muhammad Jamil jauh. Kemudian Syekh Zakaria Labai, Sati masih banyak ya. Di sekitar Lintaunya kalau kita cek dulu banyak surau-surau suluk. Itu dibawa dari sana tuh dulu ya. Berkembang sampai ke India, sampai ke mana, sampai ke Mekah, Jabal Abi Kubais, dan berkembang sampai ke negeri kita. Zikirnya lembut. Makanya orang suluk itu kalau zikir bukan zikir ba'da sholat itu yang mereka amalkan, itu zikir harian seperti di sini. Zikir mereka kepala ditutup, mata dipejam, lidah dikunci, kalbulah yang menyebut, tasbih berjalan ya. Adapun zikir ba'da sholat la ilaha illallah itu zikir harian, bukan zikir Naqsyabandi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bukan Allah, kami berharap semoga ke depan tambah pede dalam berzikir, nggak usah mikir lagi ya.
Maqam ketiga, orang yang baca la ilaha illallah, maqamnya sudah mukhlisin. Istilahnya dari hadis, tapi Imam Ghazali menyebut dengan istilah lain, mukhlisin yang sudah mulai melepas siapapun tempat dia bergantung kecuali Allah. Orang yang berusaha melepaskan ketergantungannya ke makhluk, ke guru, ke kawan, ke orang tua, ke tempat bekerja, ke umat, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimaknai la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itulah makna yang tadi, inilah yang lezat. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menghidup mematikan kecuali Allah. Ada orang tidak menginginkan anak, tapi Allah kasih anak. Ada orang menginginkan anak bertahun-tahun, Allah belum izin kasih anak. Suka-suka Allah. Ada orang ingin dapat kerjaan A, tapi dikasih pekerjaan B. Suka-suka Allah. La ilaha illallah. Dulu waktu kami masih remaja, umur 14 atau 15 tahun, 13 tahun lah ya, datang ke tuan guru kami, Syekh Hasan Basri, kawan dari Syekh Bashir, orang Lintau, beliau orang Piladang ya, kami suka menyebut nama beliau. Maulana Syekh Hasan Basri ini biasanya kami ngaji hari Selasa malam, hari Selasa malam Rabu. Pada malam itu nggak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda. Lalu beliau memimpin sholat, saya azan, qomat, lalu beliau memimpin sholat di rumahnya. Di saat berzikir la ilaha illallah, saya merasakan nikmatnya apa yang disebut Imam Ghazali itu. Padahal waktu itu belum membaca kitab Imam Ghazali, baru akan dibuka oleh tuan guru Syekh Hasan Basri Jalil. Apa makna yang muncul? Tiada yang berbuat, bahkan tiada yang menggerakkan lisan ini membaca la ilaha illallah kecuali Allah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kadang-kadang kita merasa GR, merasa sok suci. Sudah sholat sekian tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, lalu merasa orang yang tidak sholat jamaah munafik. Kadang-kadang kita merasa kita ini belajar torikot ini, torikot itu, atau belajar manhaj ini, manhaj itu, dan merasa sudah paling baik. Ternyata merasa paling baik itu adalah syirik yang tersembunyi. Saat kita kemudian dipuji orang merasa senang, di saat itu kita sudah memakai salah satu pakaian Allah. Pakaian Allah itu adalah al-kibriya dan al-hamd. Maka Allah memukul rata, memangkas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi rabbil, pujian itu hanya milikku. Jadi kalau ada orang muji, oh Tuhan rajin sekali sholat, oh ibu solehah sekali, oh Tuhan alim sekali, itu pujian pulangkan kepada Allah, dipulangkan kepada Allah. Jangan pandang kita yang dipuji. Kapan boleh kita menerima pujian? Kalau pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika membaca la ilaha illallah boleh memaknai itu. Tiada yang berhak dipuji, tiada yang alim, tiada yang memberikan kesolehan ini kecuali Allah. Satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibn Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai Tuan Guru, Ibn Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok nggak nikmat. Tapi dia sadar, kok nggak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibn Athaillah mengatakan, wahai muridku, la tatruki dzikra li adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karamah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi.
Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha illallah, itu nggak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan, bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimat. Banyak dari dulu, banyak yang meninggal lagi lah baca la ilaha illallah. Kawan kami, sahabat kami, secara umur senior tapi secara ngaji dulu barengan, kita ngaji kemana-mana ya. Dulu nama beliau yang dari Koto Panjang ya, Buya siapa dulu? Malin Putih, mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, mursyid Tuan Syekh muda ya. Kami pernah datang sekali ke suraunya, diundang ceramah. Beliau itu ingin menunjukkan kepada murid, begini loh baca la ilaha illallah. Keasikan saat asik itu, ruhnya lebih suka bersama yang punya nama Allah daripada tubuh yang membaca. Maka berpisahlah nyawa dengan badan. Saat beliau baca la ilaha illallah, Allah panggil dengan terhormat. Betapa indahnya meninggal saat seperti itu ya. Orang begitu masih dianggap sesat Bapak Ibu ya, videonya banyak ya waktu itu ya. Kami terharulah, ya Rabb, inilah permintaan beliau. Ternyata beliau ini dan kawan-kawan setiap 1 bulan itu ada 2 kali buat khataman la ilaha illallah 70.000, pindah-pindah surau masjid. Dan zikirnya versi Mirkulal, bukan versi Bahauddin Shah Naqsyabandi. Zikir ikhlas, la ilaha illallah. Dan yang hadir lebih banyak dari ini Bapak Ibu. Zikir semalam dibagi-bagi, kira-kira di 1 orang 1.000. Kalau 70 orang sudah 70.000. Maka mereka zikir malam itu masing-masing 10.000. Jadinya 70.000. Karena beliau hobi dengan kalimat. Karena itulah zikir paling lezat. Beliau minta, ya Allah matikan kami dengan la ilaha illallah. Itu kan ada dalam ratib Pak, ada salat ya, ratib la ilaha illallah. La ilaha illallah ulqi biha rabbi, gitu ya. Alqa biha rabbi. La ilaha illallah unsi biha qabri. Banyak itu ya, ratib tahlil. La ilaha illallah, dengan inilah aku menghadap Allah. Tuh. Terjadi Pak. Mau enggak wafat meninggal dengan la ilaha illallah? Mau? Maka baca itu pagi, sore, siang, malam. Sebab seseorang akan meninggal, mati, berpisah dengan badannya dengan kebiasaan yang dia punya. Kini tua-tua punya Facebook, tua muda nonton YouTube. Kalau dulu di zaman kami masih remaja lah, ngaji je orang tua-tua, itu dipesani, jangan saingi guru godang. Guru godang tuh TV. Kini gurunya kete, namanya YouTube, handphone. Sama tuh, di mana orang nonton handphone. Mau tidur, ketiduran nonton handphone. Syukur-syukur yang ditonton tentang la ilaha illallah. Kalau enggak, tahu-tahu pindah alam Pak, dijemput dalam tidurnya oleh malaikat maut. Bangun-bangun cari handphone, tahu-tahu masuk ke dalam alam barzakh. Kira-kira bangun-bangun. Jadi orang meninggal itu nggak sadar kalau dia mati. Dicari-carilah handphone, dicari-carilah orang rumah samping kiri kanan. Kiranya alam lah berubah. Datanglah seseorang bertanya, "Hei, man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Baru kaget, barunya sadar, berteriaklah saat itu. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain. Hadis Bukhari Muslim. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk, ayam, anjing, pohon, cicak, rumput, air, semua mendengar teriakan itu kecuali 2 makhluk yang sombong, manusia dan jin. Tak dengar. Jadi pertanyaan pertama dalam kubur bukan Bapak itu setiap tahun ya haji, enggak, setiap tahun umroh, enggak ditanya. Berapa kali khatam? Enggak. Haji silakan, umroh bagus, khataman bagus. Tapi nanti bukan itu pembukaan pertanyaan. Itu nanti kawan dikubur.
Jadi kalau Bapak punya khataman, sholat, zikir, itu kawan di kubur. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu. Pertanyaan pertamanya pertanyaan keilmuan kolbu, ilmuwan rohani. Man rabbuk? Siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau yakini memberimu rezeki? Suami, istri, anak yang sudah sukses, tempat bekerja, negara, sawah. Enggak, ya. Siapa yang bergantung dulu kalbunya kepada selain Allah saat di dunia, ini akan kelimpungan menjawab. Jadi itu tidak bisa dihafalkan Bapak Ibu. Ini nggak udah usah kursus bahasa Arab untuk menjawab malaikat tuh. Itu sudah bahasa ruhani. Sudah bahasa ruhani. Rohanilah yang menjawab. Karena malaikat itu makhluk rohani, maka yang menjawab rohani. Tubuh sudah mati. Kira-kira bisa menjawab Pak? Hah? Carilah guru mengaji kolbu. Oh, kecil orang zindik bid'ah, udah lupakan saja itu. Zarhum fi qaudihim yal'abun. Biarkan mereka bermain-main dengan kalimat-kalimat bid'ah itu. Bermain-main dengan kalimat menzindik-zindikkan. Biarin, kita nggak usah ada urusan dengan mereka. Kita nggak ada hajat untuk menolak mereka. Kita punya hajat untuk memantapkan kalimat itu di dalam diri kita. Maka Nabi SAW berkata dalam hadis Imam Ahmad, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, hatta yaqulul munafikun muraun, sampai orang munafik menilaimu riya. Hadis ini kalau versi saya hasan, tapi oleh mereka karena mereka tidak suka dengan zikir versi kita itu didoifkan. Begitulah mereka ya. Idza ajabahu sahhahu wa idza ankarahu dha'afahu. Kalau nyusuko jo hadisnya sahih-sahihkan, kalau nyerak suko jo hadisnya dhaif-dhaifkan. Itulah karakter orang itu. Bil hawa. Itu sudah disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis jauh-jauh hari sebelum imam-imam mereka muncul, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muncul. Apa kata beliau? Ahli hadis, orang yang mengklaim dirinya pakar hadis pun terjebak dengan tipuan-tipuan hawa, mensahihkan hadis yang dia suka, mendhaifkan hadis yang dia tidak suka. Jadi bukan dengan keilmuan murni. Kira-kira itulah nan kampe nak boleh hambo jalen. Itu rahasia. Ya, itu ditahan dulu. Pak ya, lah tuh. Dah boleh dibuka. Ambil kaji dulu. Alhamdulillah Buya Burhan bin Bashir itu sudah dapat izin mengembangkan zikir. Ya, cuma sok-sok nak mau kan. Jadi nanti silakan belajar ke beliau. Dibayang-bayang, balu kaji dibayang-bayang Pak. Bukan bayang, digayang-gayang. Aingko. Yo. Lah kita tarik jenggotnya batang Pak. Musa jo Harun. Ya, fadhal. Ya. Bagaimana caranya Ustaz menghubungkan amal kita dengan hal kita? Menyambung Allah Ta'ala. Ini kita beramal itu sama kita sama Allah, sama kita sama Allah. Kadang kan kita beramal, tidak kita lembutan sama Allah, lembutan sama Allah. Maka kasar benci dengan Allah. Kamu salam, kamu sapa, kamu senyum. Barangkali maksudnya bagaimana cara amal kita dengan rohani. Untuk menghubungkan amal zahir dengan rohani harus datang ke pakar rohani. Ingin pakar silat datang ke ahli silat. Ingin sehat secara fisik datang ke dokter fisik. Tidak bisa sekali ceramah dah Pak. Kecuali ambo Rasulullah. Rasulullah sekali memandangnya cukup. Falah. Sekali saja memandang Rasul itu sudah mulia. Makanya sahabat Rasulullah itu tidak boleh dihujat satupun. Apa sebab? Mereka dimuliakan Allah karena memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahil itu memandang Muhammad bin Abdullah, bukan memandang Rasulullah. Kini kalau apa ibu memandang Burhan bin Bashir, dulunan mandi-mandi di kali.
Mungkin dulu ikut pulau mencilo jambu nak rambutan. Tapi kalau Syekh Mudo Burhan bin Bashir LCMA, itulah lain orang itu. Ya, ambillah kaji kayaknya. Ya, tak usah ditolak-tolak lebih ya. Ya, nanti yang lain disambung nanti semua. Ya, kaji itu orang kalau tahu sanad silsilah ilmunya, nya akan bersaudara, nya akan saling kunjung mengunjungi, bukan saling tinggi meninggi. Tapi kalau tidak tahu silsilah, tidak tahu silsilah guru, orang akan merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Nah, nanti bakal tuan-tuan guru, para buya, para masyaikh, kalau ada murid datang silakan dibimbing. Dibimbing itu bukan berarti langsung ditalkin, enggak. Ya. Nah, itu jawabannya Pak. Untuk mengkoneksikan zahir dengan batin butuh bimbingan khusus, dalam bahasa Arabnya disebut talqin. Tapi oleh orang awam, talqin itu hanya orang mati atau sakaratul maut. Padahal talqin itu yang digayang-gayang itu kali Pak ya. Talqin itu adalah bimbingan seorang ayah rohani atau guru rohani menyuapi makanan kepada murid rohaninya. Disuokkan tu kalimah ke dalam kalbunya, dibimbing masuk. Ada yang caranya keras, illallah. Ada yang cara pelan-pelan, illallah. Tergantung karakter bapak ibu yang mana, yang lembut apa yang keras. Silakan cari gurunya. Dan beberapa guru punya dua menu. Ada menu keras, ada menu lembut. Tinggal dipilih. Ya. Jadi cara menghubungkan talqin. Makanya dalam Sirril Asrar yang dinisbatkan ke Imam Al-Qurani atau Al-Jilani, jadi itu diperdebatkan nisbat kitab itu, beliau mengatakan semak belukar yang ada dalam pikiran dan kalbumu itu bisa dipangkas ketika si guru membimbing. Jadi talqin itu seperti sabi yang bisa memangkas rumput sehingga jalan terbuka. Tarang pengenadanya. Kalimahnya sama, la ilaha illallah. Tapi ketika si ahlinya yang menghantarkan kalimah masuk ke kalbu, langsung Pak hidup tuh di dalam. Aslinya kalbu kita itu dia tidak mau kecuali nama Allah. Makanya Allah beri batasan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hei, ketahuilah, itu arti Allah. Bizikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu menjadi damai dan tenang. Maka dikasih pun ilmu tentang bid'ah sunnah 1000 kali, kalbu gak akan tenang. Dikasih hafalan, kalbu gak tenang. Hafalan masuk ke memori, otak bagian belakang, belum tembus ke kalbu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Khawarij di akhir zaman, teroris di akhir zaman, mereka mungkin hafal Quran. Bahkan Nabi mengatakan mereka ahli Quran. Jadi kita harus antisipasi Pak, jangan sampai tafsir Quran, hafalan santri Quran kita itu menjadi Khawarij nanti. Hafal Quran tapi Qurannya tidak tembus ke kalbu. Jadi ketika Nabi mengatakan saya khuruj, akan keluar di akhir zaman sekelompok orang yang pernah membantah-bantah Nabi, dan mereka ahli Quran, ahli dalil, tapi iman mereka tidak pernah tembus ke kalbu. Jadi tolong Buya, tolong para masyaikh, Buya kan hafiz kok, punya sanad Quran, tolong dibina tahfiz Quran supaya tidak kemasukan terorisme, ya, tidak kemasukan Khawarij. Terima kasih Pak. Kita khawatir. Jadi Nabi sudah kasih gambaran, nanti Khawarij itu hafal Quran. Maka kita wajib mengawal santri-santri hafal Quran. Jangan cuma hafalan, tilawah. Isi Qurannya yang penting Pak. Isi Qurannya. Jadi jangan usah bangga anak juara musabaqah, itu nggak ada apa-apanya, nggak dinilai di sisi Allah. Dinilai di sisi manusia dapat juara. Makanya kawan kalau biasa dapat juara, lalu nggak dapat juara kesel, tandanya dia nggak ikhlas. Dan itu sampai juara internasional begitu.
Ya, kami ketemu beberapa aktivis-aktivis musabaqah, ya mohon maaf Pak, aktivis musabaqah. Dia nggak juara Pak, udah juara 1, dia juara sekian gitu. Yang juara 1 kawan beliau, yang juara 2 beliau, 3 kawan-kawan beliau. Apa katanya? Si anu yang juara 1 itu seharusnya bukan dia yang juara, harus saya yang juara. Dan itu kami ketemu udah banyak para musabaqah itu. Berarti suaranya indah tapi tidak seindah di dalam kalbunya. Mereka hanya sibuk melatih. Maka buya-buya, para ustadz wajib mengawal para ahli qari'ah. Dan kami mengimbau kepada qari'ah belajar zikirlah kepada ahlinya. Sehingga nanti membaca Quran itu niatnya mengamalkan sunnah Nabi. Seperti Abu Musa al-Ash'ari yang Nabi minta, yang Nabi curi-curi mendengarkan. Jadi Nabi itu suka jalan-jalan di ganggang rumah, ingin mendengar siapa yang qiyamul lail. Ternyata yang qiyamul lail saat itu Abu Musa al-Ash'ari, suaranya indah seperti suara Buya Burhan tadi ya. Nikmat, senapaknya ditambah 2 halaman pun tidak kakabur warna. Abu Musa al-Ash'ari besok pagi Nabi panggil, suaramu seperti seruling Nabi Daud. U'tita ya, mazamira Daud. Engkau diberikan dianugerahi suara seruling Daud. Seruling Daud itu, jadi Nabi Daud kalau dulu baca Quran, kalau Nabi Daud dulu mazamir seruling kan, berarti Nabi Daud dulu main musik Pak. Batu ya, dalil boleh main musik dengan syarat. Mazamir kan kalimatnya apa? Kecuali itu diartikan secara majazi. Burung terbang itu langsung turun Pak, mau dengerin suara Nabi Daud. Angin sedang kencang berhenti, malaikat lewat pun langsung tertegun, binatang buas langsung jadi jinak. Nabi Daud kalau sedang melantunkan kalam-kalam ilahi dalam kitab Zaburnya, maka beliau bisa baca sesuatu itu berhari-hari tanpa makan, tanpa minum. Maka ada burung-burung yang tadinya keluar, belum sempat sarapan, belum makan siang dan sore, ya burung itu mati. Sedang mendengarkan hari kesekian, hari ketiga, keempat, kelima. Jadi beliau itu bisa berhari-hari cuma dengan kalimah itu, membaca nama Allah. Nabi Daud. Kalau Nabi Daud yang berhenti siapa? Burung, angin, binatang buas, binatang ternak, binatang jinak. Tapi kalau Abu Musa al-Ash'ari baca Quran, yang berhenti siapa? Sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu alam semesta, karena dialah alam ini dapat berkah, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa al-Ash'ari pewaris ruhnya Nabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari itu bisa membuat seorang nabi berhenti. Itulah nabinya para nabi, rasulnya para rasul, pimpinan alam semesta, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Alamin. Kira-kira semoga para qari'ah di negeri kita mendapatkan nur warisan Abu Musa al-Ash'ari, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Tapi ya buyalah tanya kamu. Ustaz nanti sila dia tuh. Tiga yang kami jelaskan 3, tapi yang keempat rahasia. Ya. Adik bapak yang kemarin malam. Oh, alhamdulillah. Buya Ramli. Buya Damanhuri. Ya. Jadi malam tadi kami ketemu abang beliau, Buya Damanhuri, lalu mengambil sanad ijazah kitab-kitab Ahlu Sunnah. Buya Damanhuri dari Bakri Ramli ya. Ramli Bakar. Dari Syekh Jamil Jauh, dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, ulama Mekah tapi orang awak. Kami diijazahkan malam tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Syekh Jamil Jauh, jauh, tahu jauh kan? Ya. Padang panjang. Kalau Iko padang pendek. Jadi sudah disebut Pak. Kalau yang kampe itu anugerah Pak. Pemberian. Nah, boleh kita jelaskan di kalangan awam. Nanti salah adab Abu. Ya, Abu Yalan. Ada hari ini kita di
dikagetkan juga oleh Ustaz ini. Semacam pengajian dan itu setelah disorot oleh MUI bahwa ada seseorang itu pada intinya menyimpulkan makan daging haram kalau memang betul menginginkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga pemahaman masyarakat dengan pengajian-pengajian seperti ini rata. Maksudnya makan daging haram mana? Ya, sudah ada yang gitu, ada pengajian sembilan itu sudah disorot oleh MUI provinsi. Dan itu tempatnya harus satu di Riau. Sampai pada majelis zikir itu telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Taala. Kenapa? Karena dia melarang makan daging. Padahal sebenarnya bukan seluruh majelis zikir yang berpendidikan dan pemahaman seperti itu. Iya. Bagaimana kita mengkonter dan mohon Bu yang menjelaskan tentang pemahaman seperti ini, apakah bisa dipukul rata seluruh untuk majelis zikir yang ada? Iya. Pertama, MUI itu, kamu lihat ketua MUI tahu kan? Ketua MUI dengan ketua MUI bisa jadi salah, beda paham. Mungkin ketua kecamatan juga ketua provinsi salah beda paham. Yang pasti ketua MUI, ulama MUI bukanlah ulama yang maksum hanya Rasulullah, maksum yang tidak bersalah, ya. Bisa jadi fatwanya nanti juga salah, bisa jadi benar. Ada satu aliran ahli zikir mengharamkan atau melarang, itu beda. Dia memang sudah bilang haram ya. Mengharamkan konsumsi daging. Kesalahannya itu dia bilang yang halal yang haram gitu. Kalau ahli zikir mengharamkan daging, berarti dia tidak tahu apa yang disebut zikir. Karena zikir itu salah satu nama dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran dihalalkan daging atau bukan? Dengan syarat disembelih. Ya, kalau ikan perlu disembelih nggak? Enggak. Jadi kalau ada orang menghalalkan yang haram dan dia sadar, itu kafir. Kalau dia tahu, barangkali kelompok zikir yang tersebut salah terima atau salah ibarat dari gurunya. Kalau sedang latihan zikir, sebaiknya tidak makan daging. Itu ada penjelasannya Pak, ditulis oleh imam di Mekah, salah namanya Sulaiman Zuhdi. Sulaiman bin Hasan Zuhdi, beliau guru di Jabal Abi Qubais depan Masjidil Haram, menulis kitab Rasail, dikirim ke ulama di meninjau, dikirim kalam itu ke Syekh Muhammad Jamil Situjuh Barulah, ya. Itu beliau menyebutkan kalau orang latihan zikir dalam keadaan berkhalwat iktikaf karena tidak bekerja hari-hari, ndak nyangkuanya dong, sehingga ndak berkeringnya, sebaiknya mengurangi makan yang bernyawa, bukan diharamkan. Makanya ambo membawa jamaah dari Jakarta dulu iktikaf, tidak disebut suluk. Kalau iktikaf boleh makan daging. Kini ada seorang dokter mengatakan, oh apa kolesterol, apa ndak boleh makan gazebo? Tidak boleh, hukum dah tuh. Tidak boleh di kalam dokter itu menentang kalam Allah ndak? Bertanya. Karena kita kurang adil. Giliran ahli zikir dipersoalkan, giliran dokter nggak dipersoalkan. Tukang diet, ahli gizi, kalau melarang nggak dianggap menentang Allah dan Rasul. Giliran ada satu majelis zikir mengurangi makan daging, dianggap kemudian mengharamkan daging. Nah, apa kira-kira Pak? Kalau ada dokter melarang apa? Kolesterol kok nggak boleh makan gazebo kan? Gazebo isi parui. Itu si dokter mengharamkan yang halal nggak? Iya Pak, kapi itu Pak. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu kafir. Kira-kira dokter maksudnya apa? Itu yang disebut halalan thayyiban. Tidak boleh dalam bab thayyib. Apa arti thayyib? Baik. Secara kesehatan Bapak tidak dibolehkan makan daging. Kok dokter boleh buat kurikulum begitu? Kenapa ahli zikir nggak boleh ngomong begitu?
Kalau sedang latihan zikir, kurangi makan. Cuma Buya yang anti masalah begitu, nyo salero nyo kadang nyo suka makan daging. Awak ndak bisa zikir studo, nyo diharamkan nyo daging, awak suka daging. Kalau masalahnya gadang salero, keceng selawa gadang salero. Nanti diizinkan sama guru tuh. Diizinkan sama guru. Kami suluk dulu, kami ikut suluk. Itu paling asik, Pak. Pengen makan daging diizinkan guru. Taraga ada daging Buya, makan daging. Taraga teh talua Buya, buek teh talua. Tapi sudah makan daging, mulai zikir badan nangis. Yang nangis kok. Butuh ruqyah nak. Kok zikir ruqyah nak perlu. Orang yang meruqyah yang perlu diruqyah nanti. Akhirnya harus mandi kawan. Mandi, bayangkan air di negeri awak jam 5 sore sudah dingin ya nak? Itu jam 7 maghrib menggigil Pak. Tapi bisa meredam panasnya daging. Akhirnya mandi. Jadi guru tidak melarang. Jadi larangan ahli zikir itu bukan larangan tahrim, pengharaman. Itu cuma anjuran. Tidak toyib, tidak elok kalau lagi zikir banyak, kemudian banyak makan daging. Syekh Sulaiman bin Hasan Az-Zuhdi, beliau mengatakan dianjurkan di hari ke-20 makan daging. Itu di Mekah tuh Pak kalamnya, bukan orang Lintau tuh namanya ya, di Mekah. Jadi beliau berkalam begitu. Diambillah kalam itu dari Imam Maulana Khalid, maka disebutlah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Apa sebab? Enggak disebutkan di kitab. Beberapa tahun yang lalu kami ketemu seorang dokter di Unan, Dokter Ed namanya, orang muka ya, dokter tapi seorang torikot. Beliau dan kawan-kawannya dokter menyampaikan kepada kami, dapat ilmu baru lah kami saat itu. Apa kata mereka? Menurut penelitian kami Buya, ini orang tua Buya, awak Buya tapi dokter. Kalau seseorang tidak makan daging selama 20 hari, maka nanti nutrisi yang ada, daging yang tersimpan, nutrisi daging yang tersimpan, yang hewani, ada nabati ya nak? Yang hewani itu habis, maka nanti yang nabatinya akan menguras si hewani. Nah, nabatinya nanti ikut hancur, bisa merusak struktur di badan. Itu versi dokter-dokter. Dulu Maulana Khalid bukan dokter, Syekh Sulaiman Zuhdi bukan dokter, Abdullah Afandi bukan dokter, tapi kok mengerti? Itulah ilham. Jadi ilham itu turun, diteliti oleh kedokteran samu. Jadi dokter itu dari bawah, sedangkan para aulia dari Allah. Ilmu samu, maka ilmu dasarnya samu kalau dipertemukan secara baik. Adapun kalau ada kelompok yang mengharamkan, kita husnuzon dulu, barangkali nyo salah tarimu dari gurunya, itu bisa dikonfirmasi. Jangan MUI jangan main langsung fatwa. MUI itu pendekatannya bukan langsung nyalahin. MUI bukan tukang salah. MUI itu mengawal umat. Jadi kalau ada kejadian begitu, ajak komunikasi dulu. Nggak usah langsung fatwa Pak. Maka MUI pusat tuh jarang ngeluarin fatwa dulu. Jarang. Ini langsung fatwa aja. Ya. Nanti tanggung jawab di sisi Allah. Jangan-jangan difatwakan nggak ngerti. Ya. Akhirnya fatwa di negara Minang lumayan lucu-lucu, agak lucu-lucu negara awak kok kini fatwa ya, tapi kami tidak usah cerita lah ya, urusan antum lah orang MUI. Ya. MUI itu seperti kritik kepada KPK, mirip-mirip. KPK itu jangan bahagia kalau bisa OTT, nangkap orang, tangkap tangan, tapi KPK itu harus bahagia kalau bisa mengurangi korupsi. Maka MUI itu harusnya bahagia, bukan ngeluarin fatwa, tapi bisa bimbing umat. Nah, yang tadi itu dikunjungi, diajak ngobrol. Setelah dikunjungi, dihadap, dipanggil. Jangan main langsung panggil-panggil. Orang itu kan, kamu siapa? Kamu MUI? Ya saya nggak ngakuin Anda sebagai MUI. Kan bisa begitu. Datangin Pak, disapa. Kalau kita ini jadi orang tua umat, datangi anak-anak. Umat tuh datangi. Jangan sombong. Belusukan lah. Jangan cuma politik aja yang belusukan ya. Silaturahmi Pak, silaturahmi. Nabi kan suka belusukan. Ya. Ya.
apaknya Buya, Pak? Mertua. Dari kajian judul apa? Ya. Jadi tadi ada empat topik. Ya. Yang disampaikan tadi ada 3. Iya. Yang satu rahasia. Kalau rahasia itu dari Allah tentangnya. Iya. Dari pembicaraan itu kami minta disimpulkan Bu ya yang 3 tadi supaya bisa kami bawa. Oke. Jadi alhamdulillah. Jadi kesimpulan kaji kita ada pada hadis innal iman bid'u wa sittuna syu'bah atau bid'u wa sab'una syu'bah. Hadis Bukhari Muslim. Nabi berkalam bersabda, sesungguhnya iman itu lebih dari 70 atau 60-an cabang. Dan cabang yang paling inti, paling tinggi, a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, paling kuat, paling pokok adalah la ilaha illallah. Cabang lain boleh dipangkas, tapi cabang yang itu tidak boleh dipangkas. Maka siapapun di dunia ini, di bumi ini, yang hari-harinya dengan kalimah la ilaha illallah, dialah orang paling mulia. Kau kita tu dipandang di Allah, la ada kalimah tu di kalbu. La ada di kalbu kita kalimah itu. Kalau ada, itulah yang ditimbang nanti. Walaupun kita bawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir, sebanyak air di muka bumi, sebanyak semua apapun, hatta anan sama, sampai kemudian menggunung ke langit. Tapi kalau di kalbu ada kalimah itu, Allah akan meridhoi insyaallah, dan dosa-dosa kita diampuni. Dosa kita ya banyak, dosa banyak, dosa bapak ibu pasti ada. Nah, karena kita bukan nabi, pasti bisa salah. Pasti bisa salah. Kalau bukan nabi, pasti salah satu fitrahnya adalah berbuat salah dan dosa. Yang bisa menetralkan itu cuma la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah yang disebut di situ adalah la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah munafik. Lain di lidah, lain di hati. Lidah membaca, pikiran jalan-jalan. Nah, itu bukan munafik. Yang kedua minimal lidah membaca, pikiran memaknai. Mulai galau, ya Allah, kok diriku belum merasakan nikmat kalimah ini. Naik ketiga, bersambung lidah pikiran dengan kalbu. Itulah zikirnya, awal dari zikir para aulia-aulia Allah. Itu berawal tuh Pak. Kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, wali Allah, itu dimulai dari la ilaha illallah versi yang nomor 3. Karena semua sahabat Nabi adalah wali Allah. Mereka tertancap kalimah itu di kalbunya. Semoga dengan berkah kajian ini, dengan keberkah hadir kita pagi ini, kalimah itu tertancap di kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Boleh ya. Atuh. Sebelum ditutup. Ya. Jadi ada 3. Yang terakhir saya simak. Tidak dibaca dengan lidah, karena mungkin ayat kita tidak bisa baca. Kemudian diresapi, kemudian mungkin dipandang, dirasakan aja gimana dia, di mana ilallah. Boleh. Kalau dibaca la ilallah mungkin terlalu panjang, gimana? Kalau la ilallah terlalu panjang, terus yang lain kok nggak panjang, Pak? Tidak sempat baca gitu, dirasakan aja, dipandang aja. Sibuk mana Pak tuh? Sibuk mana Pak tuh? Politik bisa dikerjai, kerja harian bisa dikerjai. Kok la ilaha illallah sibuk? Sibuk mana waktu Pak? Ya. Tapi mungkin maksudnya modaliko. La ilaha illallah di lisan, kadang-kadang tidak sempat baca la ilaha illallah. Tapi di hati makna itu tumbuh, itu barangkali ya. Itu yang disebut hadis Bukhari tadi, min qalbihi. Dimulai di kolbunya saja yang bermain. Hakikatnya yang berzikir kan kolbu Pak. Lidah itu terjemahan kolbu, bukan kolbu ikut lisan. Atalkin itu memindahkan lisan itu dari lisan zahir masuk ke zikir kolbu. Kalau itu boleh dipakai Pak, perancak. Ya. Tapi kalau ada musuh jo seorang nenek-nenek, awak ke keluar, akhirnya nenek itu, Ustaz, tolong ajarkan saya zikir, saya sibuk. Ibu zikirnya umurnya berapaan Bu? 72. Ibu karyawati, pramugari.
Enggak. Terus sibuk nggak? Sibuk ngapain? Iya, sibuk apa nih? Jadi bingung ya si ibu. Tapi aktif, emang aktif juga gerak. Nah, kita kasih ke la ilaha illallah itu, Pak. Jadi ibu nggak sibuk, ibu sok sibuk sambil canda. Ya. Karena ibunya nggak baperan, nggak suka, nggak gampang tersinggung, jadi kami candai. Karena ibu ini sok sibuk, saya kasih yang lebih menyibukkan, Bu. La ilaha illallah, 100 pagi 100 sore ya. Banyak banget Ustaz. 100 kok banyak? 100 la ilaha illallah cuma 1-2 detik kok, Pak, atau 3 detik paling. Kalau 100 berarti 300 detik. Bagi 60, 5 menit. 5 menit lah mau. Iklan saya 5 menit, Pak. Ya. Maka mohon maaf, kita tuh sok sibuk, maka Allah nanti jual mahal. Kalian sok sibuk. Penutup dari Ambo. Bertanyalah seseorang kepada Rasulullah. Ya, ada satu riwayatnya, tapi kemudian yang sahih kok dari ulama, tapi riwayatnya ada. Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku di sisi Allah? Maka dijawab, engkau di sisi Allah adalah seberapa mulia Allah dalam dirimu. Seberapa sering engkau menyebut nama Allah, sesering itulah Allah menyebut nama engkau. Jadi bila Allah menyebut nama Allah di arasnya, di langitnya, kalau nama kita sebut di aras wali besar, disebut di langit wali biasa. Nabi Muhammad tembus sampai ke aras karena beliau Sayyidul Awalin wal Akhirin, penghulu alam semesta. Tembus, Pak, sampai puncak aras. Beliau sholat di situ. Namanya disebut-sebut di situ. Jadi kesempurnaan aras ketika Nabi sholat di situ. Itulah Ar-Rahman alal arsis tawa, terwujud. Sebab Rahman Allah itu ada di kalbu Nabi. Sifat Rahmaniyah Allah itu terpancar di kalbu Nabi. Maka Nabi tidak pernah benci orang. Nabi nggak pernah benci orang kecuali Allah suruh benci. Tapi bencinya Nabi sayang. Nabi benci itu sayang, Pak. Berangnya Nabi itu sayang. Kalau kita elok sih berang. Maka kajian-kajian kita banyak berang sih kan. Menggebrak-gebrak meja, hantam sini, hantam situ, kritik sini, kritik situ, lupa dengan diri sendiri. Silakan, Pak, kasih nasihat ke orang, marah-marah suara tinggi, tapi jangan lupa diri sendiri. Ya. Mari besarkan Allah di kalbu, maka Allah akan besarkan nama kita di sisinya. Sebut Allah dalam diam, Allah akan sebut dalam diamnya. Sebut Allah dalam jahar, dalam keramaian, Allah akan sebut kita dalam keramaian malaikat-malaikatnya, wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini mari kita tutup kajian dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga yang hadir ini diberi syafaat oleh Allah, syafaat oleh Rasulullah di akhirat kelak, mati husnul khatimah, hidup dalam kalimah thayyibah la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minaz bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.